seri belajar dari video YouTube. Topik, krisis keuangan, likuiditas, dan volatilitas di era ketidakpastian ekonomi. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan kompleks, yaitu krisis keuangan yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi, dengan fokus pada likuiditas, volatilitas, dan peran aktor-aktor kunci dalam sistem keuangan global. Diskusi ini terinspirasi dari wawancara antara Paul Krugman dan Nathan Tankus, yang membahas krisis keuangan terkait kebijakan eratik Donald Trump, khususnya dalam konteks Trump Mass Payments Crisis dan gangguan di pasar keuangan. Kita akan membahas bagaimana ketidakpastian politik dapat mengguncang pasar keuangan, mengganggu likuiditas, dan meningkatkan volatilitas, serta implikasinya terhadap sistem keuangan global. Mari kita mulai dengan gambaran besar. Latar belakang krisis keuangan. Krisis keuangan yang kita bahas hari ini bukanlah krisis biasa. Menurut Nathan Tankus, ini adalah krisis yang sangat terkait dengan perilaku eratik satu individu, yaitu Donald Trump, terutama melalui kebijakan tarif dan gangguan pada sistem pembayaran pemerintah AS. Krisis ini disebut Trump Mass Payments Crisis, yang dimulai sekitar Januari 2025, ketika administrasi Trump mulai mengganggu operasi Bureau of the Fiscal Service, lembaga yang bertanggung jawab atas pembayaran Treasury AS. Apa yang membuat krisis ini unik? Pertama, administrasi Trump melakukan tindakan yang mengancam payment finality, konsep bahwa ketika pembayaran dilakukan, itu dianggap selesai dan tidak dapat dibatalkan tanpa proses hukum. Misalnya, mereka mendebit rekening New York City sebesar $80 juta tanpa otorisasi, sebuah tindakan yang biasanya dianggap fraud dalam sistem keuangan normal. Namun, karena ini dilakukan oleh pemerintah federal, tidak ada mekanisme untuk menghentikannya. Ini mengguncang kepercayaan terhadap konsep uang itu sendiri, karena jika pemerintah bisa mengambil dana dari rekening siapa saja tanpa peringatan, maka stabilitas sistem keuangan terancam. Selain itu, kebijakan tarif Trump yang berubah-ubah, misalnya, pengumuman tarif besar pada 2 April, diikuti perubahan pada 9 dan 12 April, menciptakan volatilitas ekstrim di pasar keuangan. Pasar saham, obligasi, dan mata uang mengalami fluktuasi besar karena investor tidak bisa memprediksi kebijakan berikutnya. Tankus menyebutkan fenomena "it's so over, we're so back", di mana pasar bereaksi secara emosional terhadap berita, naik turun dalam hitungan menit berdasarkan headline, seperti ketika pasar melonjak setelah Trump dianggap mundur dari tarif, padahal tarif baru tetap proteksionis. Likuiditas dan peran hedge funds. Mari kita bahas konsep liquidity. Likuiditas adalah kemampuan untuk menjual aset atau melakukan pembayaran dengan nilai yang diharapkan tanpa mengganggu harga pasar. Contoh sederhana adalah dolar AS, Anda bisa membayar dengan dolar atau menyetorkannya ke bank tanpa masalah. Dalam pasar treasury, utang pemerintah AS, likuiditas dianggap tinggi karena selalu ada pembeli, terutama bank holding companies yang bertindak sebagai residual buyers. Namun, setelah krisis keuangan 2008, regulasi Basel III mengubah dinamika ini. Basel III memperkenalkan leverage requirements dan liquidity requirements untuk bank-bank besar, yang membuat balance sheet mereka lebih kaku. Bank tidak lagi bisa dengan mudah menyerap treasury saat pasar membutuhkannya. Akibatnya, hedge funds mengisi kekosongan ini. Mereka menjadi residual buyers baru, membeli treasury dan aset lain dengan strategi berisiko tinggi, seperti foreign exchange swaps atau derivatif lainnya, untuk mengelola risiko. Namun, hedge funds ini sangat sensitif terhadap volatilitas. Ketika volatilitas meningkat, seperti akibat kebijakan Trump, model value at risk mereka menunjukkan risiko berlebih, memaksa mereka untuk delever, menjual aset dan mengurangi utang, yang justru mengurangi likuiditas di pasar. Pada Maret 2020, saat pandemi COVID-19, pasar treasury mengalami disfungsion karena hedge funds mundur. Federal Reserve harus membeli treasury senilai triliunan dolar untuk menstabilkan pasar. Hal serupa terjadi pada April 2025, tetapi kali ini pemicunya adalah ketidakpastian politik, bukan virus. Ketika hedge funds mundur, likuiditas mengering, menyebabkan spreads melebar di pasar obligasi korporasi dan foreign exchange markets. Bahkan dolar AS, yang biasanya menguat dalam krisis sebagai safe haven, melemah karena likuiditas di pasar foreign exchange juga terhenti. Volatilitas dan ketidakpastian politik. Volatilitas adalah musuh utama sistem keuangan modern. Dalam sistem yang bergantung pada hedge funds dan derivatif, peningkatan volatilitas dapat memicu efek domino. Tankus menyebut hedge funds sebagai shadow dealers. Mereka menyediakan likuiditas saat kondisi baik, tetapi menghilang saat volatilitas melonjak, tidak seperti primary dealers yang diatur Federal Reserve. Ketidakpastian akibat kebijakan Trump, seperti perubahan tarif yang cepat, membuat pasar tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, meningkatkan volatilitas. Indeks VIX, yang mengukur volatilitas pasar saham, tetap tinggi meskipun sedikit menurun setelah Trump dianggap mundur dari tarif. Namun, Tankus menegaskan bahwa volatilitas ini tidak hanya soal tarif, tetapi juga ancaman terhadap sistem pembayaran pemerintah. Jika Trump Mass Payments Crisis menyebabkan gangguan pada pembayaran treasury, rumah sakit, atau pajak, ini bisa memicu krisis fiskal yang lebih besar dari krisis keuangan 2008. Bahkan rencana untuk memindahkan sistem Social Security ke teknologi AI dalam 2-3 bulan dianggap sebagai ancaman eksistensial. Peran Federal Reserve dan batasannya.
Di masa lalu, Federal Reserve berhasil menstabilkan pasar dengan membeli aset, seperti pada 2020 ketika mereka menciptakan facilities untuk treasury, obligasi korporasi, dan lainnya. Namun, dalam krisis saat ini, Federal Reserve menghadapi tantangan unik. Pertama, volatilitas bukan hanya soal ketidakstabilan keuangan, tetapi ketidakpastian politik yang tidak bisa dikendalikan oleh kebijakan moneter. Kedua, Federal Reserve enggan terlibat dalam isu politik, seperti menentang kebijakan Trump, karena ini bisa dianggap melampaui mandat mereka. Tankus menyarankan bahwa Federal Reserve mungkin akan turun tangan jika pasar treasury benar-benar kacau, tetapi mereka tidak bisa menghilangkan volatilitas yang disebabkan oleh Trump. Jika krisis memburuk, beberapa non-bank financial institution seperti hedge funds bisa blow up, collapse, mirip dengan Lehman Brothers pada 2008. Tankus bahkan memperkirakan bahwa pada 8 hingga 9 April 2025, sistem keuangan sangat dekat dengan titik krisis semacam itu, sebelum Trump mengubah kebijakan tarifnya. Krisis keuangan saat ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem keuangan global ketika menghadapi ketidakpastian politik. Likuiditas, yang bergantung pada hedge funds dan derivatif, bisa mengering saat volatilitas meningkat, dan Federal Reserve memiliki keterbatasan dalam menangani krisis yang bersumber dari politik. Trump Mass Payments Crisis adalah peringatan bahwa gangguan pada sistem pembayaran pemerintah bisa memiliki dampak jauh lebih besar daripada krisis pasar biasa. Untuk diskusi, saya ingin kalian memikirkan, bagaimana kita bisa merancang sistem keuangan yang lebih tahan terhadap ketidakpastian politik? Apa peran pemerintah dan bank sentral dalam mencegah krisis semacam ini? Sekarang, ada pertanyaan dari kalian.